Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih ada di muka bumi ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asis, NIM 2020203862202055. Prodi Akuntansi Syariah. Asal kampus IAIN Parepare. Di sini saya mereview sedikit dengan materi ekonomi mikro Islam. Materi yang pertama ialah rancang bangun ekonomi Islam. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos yang artinya rumah tangga dan nomos artinya aturan. Jadi bisa dikatakan bahwa ekonomi adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada umumnya, ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah pemikiran dan konsep ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai yang ditafsirkan dari ajaran Islam. Nilai-nilai itu tercermin dalam istilah-istilah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis yang ditafsirkan dengan teori ekonomi. Dalam ekonomi Islam, setiap tindakan ekonomi pada manusia akan didasari oleh prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam. Rancang bangun sistem ekonomi syariah. Yang pertama ialah kepemilikan dalam Islam. Maksudnya, kepemilikan mutlak dari keseluruhan adalah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang mengembangkan amanah adalah manusia itu sendiri. Artinya, kepemilikan mutlak di sini, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja diberikan kepada manusia untuk dikembangkan dan dikelola manusia. Yang kedua, masalah sebagai intensif ekonomi. Di dalam Islam diakui ada dua macam intensif, yaitu material dan non-material. Kedua hal ini pelaksananya tergantung dari manusianya sendiri. Memenuhi kegiatan sosial atau kegiatan kunci guna melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, musyawarah sebagai prinsip pengembangan keputusan. Secara umum, pengambilan keputusan dalam ekonomi Islam didasarkan atas prinsip mekanisme pasar, namun dengan tetap memandang nilai-nilai kebaikan bersama dengan nilai-nilai kebenaran. Yang keempat, pasar yang adil sebagai modal koordinasi. Maksudnya, kebutuhan individu yang harmoni dan moralitas Islam dan akan terwujud dalam suatu mekanisme pasar, mengedepankan moralitas dan kerjasama. Yang kelima, pelaku ekonomi dalam Islam. Pelaku pasar pada dasarnya terdiri atas rumah tangga dan perusahaan-perusahaan. Selanjutnya, konsep dasar ekonomi mikro Islam. Dalam konsep ekonomi Islam memiliki banyak aturan. Ahli ekonomi telah dapat membagikan berbagai masalah ekonomi yang dihadapi suatu masyarakat dalam tiga persoalan pokok, yaitu: yang pertama, barang apakah yang akan diproduksi dan berapa banyaknya. Yang kedua, bagaimana cara barang tersebut diproduksi. Yang ketiga ialah untuk siapa barang diproduksi. Sistem ekonomi yaitu acuan atau suatu cara suatu negara untuk mencapai kemakmuran. Pembagian sistem ekonomi antara lain: yang pertama, sistem ekonomi kapitalis, yaitu sistem ekonomi memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk melakukan kegiatan ekonomi, dan hampir semua negara maju menggunakan sistem kapitalis
contohnya Amerika Syarikat. Yang kedua, sistem sosialis ialah pemerintah suatu negara yang menjadi pusat pengendali ekonomi negara. Pemerintah memiliki kekuasaan penuh atas segala jenis pengaturan kegiatan ekonomi. Yang ketiga, sistem ekonomi campuran ialah sistem perekonomian yang mengembangkan sistem ekonomi pasar dan terencana, atau pemerintah turut serta dalam mengelola ekonomi melalui pengusaha barang modal, sumber daya, pembuatan kebijakan ekonomi, dan pengawasan sektor swasta. Yang keempat, sistem ekonomi Islam, yaitu sistem ekonomi yang berbasis Islam dengan berlandasan Al-Quran, hadis, dan ijma'. Materi selanjutnya ialah asumsi rasionalitas dalam ekonomi Islam. Asumsi rasionalitas adalah anggapan bahwa manusia berperilaku secara rasional atau dapat dikatakan masuk akal, dan tidak secara sengaja membuat keputusan yang akan menjadikan mereka lebih buruk. Dalam perspektif ekonomi Islam, asumsi ini tetap menjadi acuan, tetapi dengan beberapa catatan dan tambahan. Adanya injeksi norma-norma Islam akan menjadi peneliti bagi tiap-tiap agen ekonomi untuk bertindak rasional, tetapi dalam kerangka nilai-nilai Islam, gaya hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan, dan memproduksi dan mengkonsumsi serta selalu memperhatikan batas halal dan haram merupakan rambu-rambu yang akan diberikan teguran kepada Islamic man. Motif ekonomi merupakan suatu alasan yang mendorong seseorang melakukan kegiatan ekonomi untuk mencapai kemakmuran. Jenis kebutuhan ekonomi antara lain kebutuhan primer, yaitu kebutuhan pokok. Kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang bersifat perlengkap atau tambahan. Yang ketiga ialah kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan mewah atau kebutuhan yang bisa dipenuhi apabila kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Konsep kebutuhan dan keinginan. Islam telah membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan merupakan segala sesuatu yang diperlukan kita sebagai manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sebagai fitrahnya manusia. Sedangkan keinginan dalam Islam dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari hasrat atau nafsunya atau harapan seseorang dalam memiliki untuk memperoleh kepuasannya. Adapun konsep dalam Islam dalam mengatur kebutuhan dan keinginan, tidak berlebih-lebihan, tidak bermewah-mewahan, menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran. Pengalokasian sumber daya untuk memenuhi kebutuhan. Pada dasarnya, modal bisa dibedakan menjadi beberapa karakteristik. Di antaranya adalah benda yang berwujud yang terdiri dari uang atau barang, sifat yang terdiri dari modal tetap dan modal lancar, subjek yang terdiri dari modal orang perorangan atau modal kemasyarakatan, subjek yang terdiri dari modal konkret dan modal abstrak, sumber yang terdiri dari modal sendiri atau modal peminjaman. Inilah berbagai sumber daya yang bisa dimanfaatkan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hasratnya. Beberapa di antaranya merupakan sumber daya yang terbatas jika tidak dilokasikan secara benar dan bijaksana. Teori konsumsi dalam mikro Islam. Teori konsumsi dalam Islam adalah menggunakan suatu kegiatan ekonomi secara tidak berlebihan, yang tidak pula keterlaluan, ala kadarnya saja. Sedangkan ekonomi modern
konsumsi adalah perilaku masyarakat modern dengan tujuan akhir konsumsi. Prinsip dasar konsumsi. Prinsip syariah dibagi atas prinsip akidah, yaitu hakikat konsumsi adalah sebagai sarana untuk ketaatan, untuk beribadah sebagai perwujudan keyakinan manusia sebagai makhluk dan khalifah yang nantinya diminta pertanggungjawaban oleh pencipta. Prinsip ilmu, yaitu seseorang ketika mengkonsumsi harus mengetahui ilmu akan barang yang akan dikonsumsi dan hukum-hukum yang kait dengannya. Prinsip alamiah, yaitu sebagai konsumsi akidah dan ilmu yang diketahui tentang konsumsi Islam tersebut. Prinsip kuantitas, yaitu sesuai dengan batasan-batasan kuantitas yang telah dijelaskan dalam syariat Islam, sesuai antara pemasukan dan pengeluaran. Artinya dalam mengkonsumsi harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Prinsip prioritas, yaitu di mana memperhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi kemudaratan, antara lain primer, sekunder, kemudian tersier. Prinsip sosial, yaitu memperhatikan lingkungan sosial di sekitarnya sehingga tercipta keharmonisan hidup dalam bermasyarakat, diantaranya kepentingan umat, keteladanan, dan tidak membayangkan orang lain. Kaidah lingkungan, yaitu dalam mengkonsumsi harus sesuai dengan konsumsi potensi daya dukung sumber daya alam dan kelanjutannya untuk tidak merusak lingkungannya. Teori permintaan dalam mikro Islam. Permintaan adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen dengan jangka tertentu. Hukum permintaan adalah apabila harganya tinggi maka permintaannya turun. Jika harganya turun maka permintaan pula naik. Hal-hal yang mengaruhi permintaan: keinginan atau selera masyarakat terhadap suatu barang yang berbeda dan selalu berubah-ubah, di mana ketika masyarakat telah memiliki selera terhadap suatu barang, maka hal itu akan mempengaruhi jumlah permintaan terhadap barang tersebut. Jumlah para peminat terhadap suatu barang. Jika jumlah masyarakat yang menginginkan barang tersebut semakin banyak, maka harga barang tersebut akan semakin meningkat. Kualitas pembeli, di mana tingkat pendapatan merupakan salah satu ciri-ciri kualitas pembeli yang baik. Semakin besar tingkat pendapatan, semakin tinggi kualitas masyarakat untuk membeli. Lemah atau kuatnya kebutuhan suatu barang. Apabila kebutuhan terhadap suatu barang itu tinggi, maka peminat terhadap barang itu juga tinggi. Cara pembayar: jika pembeli barang tersebut dengan transaksi tunai, biasanya peminatnya lebih tinggi. Biasanya biaya transaksi: apabila biaya transaksi dari suatu barang rendah, maka peminat akan meningkat. Teori produksi dalam mikro Islam. Produksi adalah kegiatan untuk menimbulkan faedah atau nilai suatu barang atau jasa. Dalam bahasa Arab, arti produksi adalah al-intaj, dari akar kata nataja, yang berarti mewujudkan atau mengadakan sesuatu atau pelayanan jasa yang jelas dengan menuntut adanya bantuan penggabungan unsur-unsur produksi yang terbingkai dalam waktu yang terbatas. Tujuan produksi dalam Islam: untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk kemaslahatan keluarga,
untuk kemaslahatan masyarakat, untuk membangun dan memakmurkan bumi ini. Tujuan produksi dalam Islam bukan hanya memenuhi kebutuhan materialnya saja, namun juga untuk mencapai tujuan akhirat. Prinsip-prinsip produksi dalam Islam: motivasi berdasarkan keislaman, berproduksi berdasarkan asas manfaat dan masalah, mengoptimalkan kemampuan akalnya, adanya sikap keberimbangan, harus optimis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.